Van Martius dalam bukunya yang berjudul Historia Naturalis Palmarum mengatakan bahwa kelapa pertama kali ditemukan di pantai barat Amerika, tepatnya di Panama. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Alp de Canol yang mengatakan bahwa kelapa pertama kali ditemukan di Hindia. Keberadaan kelapa di Nusantara sudah cukup lama. Dapat dilihat dari peninggalan Candi Borobudur berbentuk relief pohon kelapa yang diartikan kesuburan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff, setiap perkampungan dianjurkan menanam 300 pohon kelapa. Pada akhir abad 19, kelapa menjadi tanaman ekspor penting. Daerah-daerah penghasil kelapa terbesar yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku. Saat ini, kelapa sudah tersebar di berbagai wilayah di dunia, termasuk Asia dan Pasifik. 5,3 juta ton atau 82% produksi kelapa di dunia meliputi 12 negara termasuk Indonesia. Sedangkan sisanya diproduksi oleh Afrika dan Amerika Selatan. Di Indonesia, perkebunan kelapa terluas berada di Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jambi. Pada tahun 2018, Riau merupakan provinsi penghasil kelapa terbanyak, jumlahnya mencapai 392 ton per tahun. Dan pada tahun 2018 juga, Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia dengan jumlah produksi 183 juta ton per tahun. Kekuatan Indonesia sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia masih kurang dimaksimalkan karena industri banyak belum dikembangkan. Riset kementerian menyebutkan bahwa banyak pohon kelapa sudah berusia tua, tetapi replantasi berjalan lambat. Bahkan banyak perkebunan kelapa yang beralih fungsi. Tantangan selanjutnya bagi pemerintah yaitu mengembangkan industri pengolahan kelapa secara terpadu di Indonesia. Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Inhil mempunyai hamparan perkebunan kelapa terluas di Indonesia. Inhil memiliki sejarah yang kuat antara kelapa dan parit. Syekh Abdurrahman Siddiq, yaitu Mufti Kerajaan Indragiri, adalah orang pertama yang membuka kebun kelapa dan memperkenalkan pembangunan parit dan kanal air sebagai alat transportasi membawa kelapa. Sehingga Inhil disebut negeri 1000 parit. Secara umum, perkebunan kelapa merupakan mata pencarian masyarakat daerah. Perkebunan kelapa merupakan penyedia lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan. Bupati Inhil, Muhammad Wardan menyebutkan bahwa perkebunan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Inhil. Terdiri dari beberapa komoditi dan kelapa hibrida merupakan produksi terbanyak, yaitu 61.325 ton dengan luas lahan 5.369 hektar. Pati Inhil juga menyebutkan
Dari luas perkebunan kelapa di Indonesia, 11,6% ada di Inhil. Lebih dari 70% perkebunan kelapa milik petani, sedangkan sisanya milik perusahaan. Dengan potensi tersebut, Inhil dikenal dengan tanah hamparan kelapa dunia. Hamparan kelapa di Inhil menarik minat investor untuk membuka pabrik. Mereka mengolah buah kelapa hingga tidak ada yang dibuang. Perusahaan yang ada di Inhil yaitu PT Inhil Sarimas yang berada di Sungai Gantang, Kecamatan Kempas. Perusahaan itu menggunakan 100% kebutuhan kelapa yang diperoleh dari membeli hasil kebun rakyat. Dalam satu hari dibutuhkan 1-2 juta butir kelapa, tetapi Inhil hanya menyediakan 800.000 sampai 1 juta butir per hari. Sehingga perusahaan juga mengambil hasil dari Bengkalis, Meranti, bahkan Palembang dan Jambi. Saat ini, Bupati Inhil mengupayakan agar petani kelapa di Inhil lebih sejahtera. Bupati mengadakan seminar nasional di Gedung Engku Kelana Tembilahan dengan judul Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Inhil. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan industri pengolahan kelapa agar dapat memberikan nilai ekonomis yang tinggi dan juga membangun sentra pengolahan dan pemasaran produk turunan kelapa. Kelapa mempunyai banyak manfaat. Semua bagian pohon kelapa bisa dimanfaatkan manusia, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar memiliki beberapa manfaat di antaranya. Yang pertama, mencegah banjir. Yang kedua, sebagai kerajinan tangan. Dan yang ketiga, meredakan panas demam. Batang. Kayu dari batang kelapa memiliki kualitas menengah, sehingga batang kelapa dimanfaatkan sebagai furniture atau mebel, lantai rumah panggung, kertas, dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai arang. Daun. Daun kelapa yang kering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan atap rumah, sedangkan yang muda dimanfaatkan untuk membuat ketupat, kerajinan tangan, dan janur untuk pernikahan. Tangkai daun yang kering digunakan untuk membuat sapu lidi. Buah kelapa terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, air. Biasanya air diminum untuk menyegarkan tubuh. Yang kedua, daging buah. Yang muda diminum bersama air kelapa, sedangkan yang tua dijadikan santan dan minyak kelapa. Yang ketiga, tempurung kelapa. Biasanya dijadikan kerajinan tangan dan arang. 4. Sabut kelapa. Digunakan untuk membuat kerajinan dan sebagai media tanam, yaitu kokopit. Bunga kelapa biasanya digunakan untuk membuat cuka dan tuak. Itulah beberapa manfaat dari pohon kelapa, sehingga pohon kelapa disebut pohon sejuta manfaat.